sudah berdamai dan kembali tinggal seatap, kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyisakan polemik yang belum usai. 3 pekan lalu ingin memenjarakan suaminya, sekarang memposting kalimat "love you suamiku". Bahkan berani membalas sindiran netizen dengan mengganti caption foto mesranya dengan Bilar. Kita adalah kita, bukan mereka. Jika sama-sama bucin dan punya cara ekstrim dalam menunjukkan cinta mereka, mengapa harus menciptakan drama KDRT yang bikin gaduh satu Indonesia? Apakah hubungan Lesti dengan ayahnya meregang pasca Lesti rujuk dengan Bilar? Seperti apa penglihatan mata batin pakar metafisika terkait sikap Lesti terhadap Bilar yang disebut netizen seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Benarkah ada kekuatan magis yang membuat Lesti tunduk kepada Bilar? Setelah mengancam akan melaporkan Satria Mulia yang seolah menudingnya menjalin skandal dengan artis transgender, apalagi yang dilakukan Bilar untuk memulihkan nama baiknya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas polemik yang mencuat pasca rujuknya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Malam nanti, Lesti Kejora dijadwalkan tampil di acara konser Betran Peto. Publik dan netizen pun dibuat penasaran, seperti apa aksi panggung perdana Lesti pasca drama KDRT yang membuatnya panen hujatan. Setelah hasil visum menunjukkan kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar suaminya menyebabkan pergeseran tulang leher, mampukah Lesti memperlihatkan teknik vokal mumpuni? Ya, drama KDRT yang diperagakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar suaminya sudah berakhir pasca laporan KDRT Lesti di SP3 oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Akan tetapi masih banyak yang kesal, geram, dan menolak maklum pada alasan Lesti dalam mencabut laporan KDRT-nya. Pasalnya tak cuma sahabat selebriti, sejumlah LSM perempuan dan anak pun sudah siap pasang badan membela Lesti andai kasus KDRT-nya sampai ke persidangan. Pedangdut Ati Kodong yang bermukim nun jauh di Bontosikuyu, Kepulauan Selayar bahkan sempat menyatakan ingin ke Jakarta untuk memberikan dukungan langsung kepada Lesti. Ati yang sama-sama merintis karir dari bawah bersama Lesti siap berada di garda terdepan membela Lesti yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Tapi sekarang, seperti inilah kekecewaan Ati Kodong dan sederet publik figur lainnya terhadap Lesti. Kecewa gitu. Kenapa Kak kecewa? Kalau mah jujur aja ya, aku jujur ya, aku nggak mau, aku tuh nggak mau mengarang cerita dan maksudnya harus berbohong dengan kata hati saya, jadi kecewa gitu. Karena dari kemarin-kemarin kan banyak support tuh, bahwasanya ya udah kalau ini mah dikasih pelajaran untuk yang tindakan KDRT, tapi kan baru nggak cukup 1 jam juga si Lesti juga sudah cabut laporan gitu. Ya diharapkan ya memang kalau misalkan kurungannya ya 20 hari ya 20 hari, biarkan saja. Aku juga teman sama Bilar kan udah lama banget. Dua-duanya teman kita, tidak ada yang menginginkan kekacauan. Mungkin emang ada khilafan, tapi kita nggak berani komentar lebih jauh lagi. Yang pasti kalau memang itu keputusan dari mereka berdua itu yang terbaik juga pasti. Yang penting anaknya juga sehat, karena kita baru punya anak juga, jadi pas ngedengar kejadian kayak gitu tuh kita langsung kasihan sama anak kadang. Saya mendengar ketika pulang ke rumah sudah ada seorang nggak ada masalah, seolah-olah laporan KDRT itu bohong gitu loh. Ya kan, itu kan bahaya dan itu dipertontonkan kepada publik. Ya, karena ini tidak ada jaminan dia melakukan maafnya itu menjadi efek jerak, maka saya setuju dengan usul KPI untuk menghentikan semua tayangan-tayangan baik di televisi, radio, termasuk kontrak-kontrak lain. Bukan pada Ricky saja, termasuk pada Lesti. Karena dia tidak layak keluarga untuk mengumumkan atau mempertontonkan dirinya sebagai keluarga bahagia, padahal dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih, respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih.
Tanpa ragu, Aris Merdeka Sirait mengecam keras sikap Lesti yang menempuh restoratif justice sebelum berkasnya P21. Restoratif justice yang umumnya dipakai untuk kasus cybercrime dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun ditetapkan dalam kasus kekerasan kategori sedang hingga berat dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Saya lagi terima kasih untuk Bapak Kapolres dan jajarannya, karena dari mulai saya lapor sampai proses perdamaian ini, prosesnya Masya Allah sangat begitu membantu saya, sehingga Insya Allah hari ini proses pendamaiannya juga diproses dengan cepat, dan Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mungkin dari saya, yang pertama saya dari hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Ada tabrakan konflik di dalam batinnya Rizky ketika mengucapkan ini. Ketika mengucapkan untuk apa, kita lihat ya. Nah, untuk terus belajar. Mas Bilar, kenapa sih ketika Anda mengucapkan untuk belajar lebih baik itu mulut Anda itu harus ada konflik di dalam hati Anda? Apakah Anda merasa bahwa apa yang menimpa Anda ini sebenarnya nggak harus sampai dilaporin, atau ngerasa kesel karena netizen itu terlalu berlebihan pada dia, padahal menurutnya sih ini ya biasa aja kali, nggak harus sampai pakai laporan gini kali ya? Insya Allah sih, mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar, dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Unik nih pemirsa, ketika bilang insya Allah keputusan yang terbaik, itu bilang sama Bilar, iya kan kakak Bilar, ini keputusan yang terbaik, aku gak salah kan ya ngambil keputusan seperti itu loh ya. Jadi Dede Lesti seperti memohon kepada Bilar, yaudah sama-sama deh, aku gak bisa nih sendirian tanpa kamu. Aris Merdeka juga sejumlah aktivis perempuan menilai Lesti telah mengeksploitasi anak untuk menutupi perasaan bucinnya kepada Bilar. Kok demi anak, karena anak merindukan bapaknya pelaku kekerasan. Nggak bagus dong. Karena ada persyaratan kalau dia terpenuhi unsurnya melakukan kekerasan, drug abuse gitu kan, gonta-ganti pacar, berselingkuhan dan sebagainya, dia tidak punya hak untuk mengasuh anak itu. Itu undang-undang loh. Nah kasihan si Lestinya kan, karena dia ya itu tadi karena dia bucin, dimanfaatkanlah ketenaran dia yang sekarang ini sedang mendapatkan uang yang banyak. Apakah itu sudah juga dipakai oleh suaminya dan sebagainya, saya nggak tahu, saya hanya menduga saja. Ngelihat dia sebelum ada kasus ini emang kelihatan sih dia anaknya bucin ya. Tapi setelah abis ada kasus ini, namanya kemarin kita udah saking kesel-keselnya ngelihat dia sama suaminya ya, tingkah laku suami begini. Terus sekarang dia udah rujuk dan balik lagi bucin kayak gitu, malah ngelihatnya kayaknya gimana gitu. Gimana nih? Ya kayaknya malah nggak suka aja dengan kebucinan dia kayak gitu. Kasihan sih, kasihan. Karena mungkin orang yang KDRT itu kan biasanya butuh support dari teman ataupun dari keluarga ya kan. Jadi kalau misalkan teman-temannya pada ngejauh, ya ada minusnya juga sih, ada negatifnya juga. Lesti bucin pada Bilar, itu sah-sah saja. Netizen toh langsung memberikan gelar Bulol of the Year kepada Lesti. Pasca pelantun lagu Takdir Cinta itu pulang berangkulan pundak dengan Bilar setelah mendeklarasikan perdamaian di halaman Polres Metro Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Aman, keharmonisan, kan harmonis deh. Udah harmonis. Tapi infonya sudah serumah bang ya? Serumah. Apa sekamar bang? Kayaknya sekamar.
sekamar dan seranjang. Seranjang. Nggak serumah berarti, itu gimana nih? Ya kalau serumah nanti dibilang, oh beda kamar, ntar bilang orang kan udah, kita bilang aja. Kan udah rumah masih kosong Pak. Ya nggak tahu rumah yang mana, yang penting satu kamar, satu ranjang, udah. Sehari kemudian, Lesti terciduk mengganti caption foto mesranya bersama Bilar yang terpampang di akun Instagramnya. Setelah menulis caption, "Kita adalah kita, bukan mereka," Lesti mengekspresikan bucinnya dengan tambahan kalimat romantis, "Love you suamiku, insya Allah semua langkah kakak, segala urusan kakak dimudahkan Allah, selalu dibesarkan hati kakak, selalu dalam lindungan Allah." Belum cukup, Lesti mengakhiri caption itu dengan emotikon hati berwarna putih, seolah menggambarkan cinta putihnya kepada Bilar. Apakah Anda merasa bahwa pantas gitu ya membesarkan anak gitu ya dengan cara harus menerima semua perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan rasa sayang menurut saya gitu. Maksudnya kalau sayang aja bisa dibanting-banting, sayang aja bisa diselingkuhin, gimana dia udah gak sayang lagi gitu kan. Tidak ada rasa penghargaan gitu. Jika memang bucin tingkat dewa kepada Bilar, mengapa ia harus menciptakan drama KDRT yang bikin gaduh satu Indonesia? Baru setahun nikah, sudah ada 10 kali kekerasan. Ya, logikanya, mungkinkah sembuh? Setahun pernikahan aja sudah selingkuh. Nah, pertanyaannya, ini selingkuhnya ketahuan? Atau jangan-jangan ada yang gak ketahuan berapa kali? Ya, jadi kalau baru setahun pernikahan sudah ada 10 kali kekerasan, saya yakin ini sulit, ya, cenderung sulit gitu untuk berubah kebiasaan ini. Secara general, korban-korban KDRT itu akan ketergantungan kepada si pelaku karena memang sengaja dibuat seperti itu. Ya, 1% saja setelah saya melihat dari sensus bla bla bla, mereka itu bisa menjadi seorang yang kembali baik, sadar dan insaf, tapi 99% dia akan melakukan hal yang sama. Baiknya itu kan harus ada pendampingan khusus secara profesional, ya. Dan sebaiknya disarankan oleh kami biasanya tidak bersatu dulu. Kini Lesti dan Bilar kembali tinggal serumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah Lesti, Endang Mulyana, yang sempat mengirim truk untuk mengangkut barang-barang Lesti dari rumah itu, kabarnya kecewa berat pada keputusan putri sulungnya. Sebagai ayah, Endang Mulyana yang mengantarkan Lesti membuat laporan KDRT, punya feeling kuat kalau Bilar sulit berubah. Itu sebabnya Endang Mulyana tidak mau menemani Lesti melakukan ingkrah restoratif justice dengan Bilar di kantor polisi. Bahkan kabar tak sedap pun merebak. Endang sakit hati lantaran pesan singkatnya tidak dibalas Lesti. Tapi benarkah Endang mengutus orang kepercayaannya untuk memantau Lesti dan Bilar? Lesti sehat ya, Dedek? Sehat semua. Bapak sehat ya? Kita sebagai keluarga yang terbaik aja buat Dedek. Kabar Dedek gimana Mas sekarang? Kabar Bapak deh, kabar Bapak. Bapak sehat, alhamdulillah. Bapak sehat. Tapi nggak di sini Bapak. Di kampung? Iya. Kalau suami istri ada masalah itu, kalau jadi suami istri ya, rata-rata kita cinta banget nih sama suami ya. Kesalahan apapun, kalau kita udah dibelai-belai, udah dirayu, ya kan? Pasti kita udah luluh. Karena satu melihat anak, ya kan? Tapi mestinya Lesti itu mikir 2 kali kalau masalah KDRT itu kan nggak akan stuck di situ aja, itu pasti beberapa kali, nggak mungkin. Ada kemungkinan akan terulang. Iya. Nah kalau kita sebagai istri kita diinin, kita udah sayang-sayangan lagi, tapi perasaan orang tua yang membesarkan, kita harus memikirkan perasaan orang tua juga. Ya maksudnya kita kasihan sama bapaknya gitu. Sebenarnya kalau bapaknya tuh nggak ikhlas banget gitu, dia cuma mau cabut laporan. Cuma ya di sisi lain juga ya seorang ayah harus melindungi anaknya. Dia yang tahu ya, dan dia yang menjalani. Pasti berjalannya dengan waktu, orang tuanya pasti menerima lagi Lesti ataupun Bilar. Ya, semua orang pasti ada mencari celah untuk yang aneh-aneh kan. Padahal
Tak peduli dihujat sana-sini, Bilar siap menuntut balas pada orang-orang yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Lantas, siapa orang pertama yang bakal dilaporkan Bilar?